Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Asidik dengan NIM 2106121 dari jurusan Ilmu Komputer Teknik Informatika kelas B, akan menjelaskan tugas yang ke-11 dari mata kuliah dari Bahasa dan Otomata. Soalnya yaitu bagaimana pembentukan CNF dari TBBK yang memiliki rekursif kiri. Jadi aturan produksi rekursif ini terjadi menjadi dua, yaitu rekursif kanan dan rekursif kiri. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Sebuah aturan produksi dalam bentuk A menghasilkan beta A variabel merupakan aturan produksi yang rekursif kanan atau kumpulan simbol variabel dan terminal. Contohnya yaitu aturan produksi yang rekursif kanan ada pada bawahnya, yaitu S menghasilkan D terminal S variabel dan B menghasilkan AD terminal dan B variabel. Kemudian produksi dalam bentuk A menghasilkan A variabel beta merupakan aturan produksi yang rekursif kiri. Contohnya yaitu S menghasilkan S variabel dan D terminal, kemudian B menghasilkan B variabel dan AD terminal. Produksi yang rekursif kanan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan. Sebaliknya, produksi yang rekursif kiri menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tak diinginkan untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan loop atau berulang. Kita perlu menghilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Kemudian, adapun tahapan yang perlu dilakukan untuk menghilangkan rekursif kiri. Yang pertama yaitu pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Misalnya, aturan produksi yang rekursif kiri. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri mana saja? Yang rekursif kiri dituliskan dengan misalkan A menghasilkan A variabel dan alpha 1, alpha 2, alpha 3 dan alpha seterusnya. Kemudian yang tidak rekursif kiri dituliskan dengan beta ya. Beta 1, beta 2, beta 3 dan beta seterusnya. Kemudian yang kedua, dari situ kita bisa menentukan alpha 1, alpha 2-nya dan beta 1, beta 2-nya dan sebagainya dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri menjadi sebagai berikut. Misalnya A menghasilkan beta 1 Z, kemudian beta 2 Z dan beta 3 Z dan seterusnya. Kemudian yang Z-nya menghasilkan alpha 1, alpha 2, alpha 3 dan seterusnya. Kemudian dan yang ketiga itu Z menghasilkan alpha 1 Z, alpha 2 Z, alpha 3 Z dan seterusnya. Nah, penggantian di atas dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul simbol variabel baru Z1, Z2 dan seterusnya sesuai banyak variabel yang menghasilkan produksi yang rekursif kiri. Kemudian yang terakhir, hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Sebagai contoh, ini terdapat tata bahasa bebas konteks, mana S menghasilkan S variabel terminal, kemudian ada A terminal, A variabel C terminal dan produksi kosong. Dan yang kedua ada A menghasilkan A variabel B terminal dan BA terminal. Yang pertama kita lakukan itu dengan memisahkan aturan produksinya. Aturan produksi yang rekursif kiri di sini ada S menghasilkan S variabel dan A terminal dan A menghasilkan A variabel dan B terminal ya. Yang ini dan yang ini. Kemudian dari situ kita tentukan untuk simbol ruas kirinya S dengan alpha 1 yaitu A kecil, A terminal dan A dengan alpha satunya yaitu B terminal. Dan produksi yang tidak rekursif kirinya kita tulis juga yaitu S menghasilkan C dan kosong dan A-nya menghasilkan BA terminal. Kemudian dari situ kita dapatkan untuk simbol ruas kirinya S
beta 1 itu A terminal A variabel C terminal, kemudian B2-nya, beta 2-nya C, dan beta 3-nya yaitu produksi kosong. Untuk simbol luas kirinya A menghasilkan B terminal beta 1 yaitu BA terminal. Kemudian perhatikan produksi kosong termasuk produksi yang tidak rekursif kiri. Kita lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Untuk yang memiliki simbol luas kiri, S menghasilkan S variabel A terminal digantikan oleh, nah seperti ini, S menghasilkan A, AC, Z1, C, Z1, dan Z1. Ya, yang ini tertuliskan seperti ini ditambahkan dengan Z1. Kemudian yang Z1 ini menghasilkan A, Z1 ini menghasilkan AZ1. Dan untuk yang memiliki simbol luas kiri, A menghasilkan A variabel terminal digantikan oleh A menghasilkan B, A terminal, dan Z2 menghasilkan B, dan Z2 menghasilkan BZ2. Nah, jadi untuk hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri yaitu S menghasilkan A terminal, A variabel, C terminal, dan produksi kosong. Kemudian S menghasilkan A terminal, A variabel, C terminal, Z1, kemudian C terminal, Z1, dan Z1. Kemudian yang A menghasilkan BA terminal, A ini juga menghasilkan BA terminal Z2, Z1 ini menghasilkan A, Z1 ini juga menghasilkan A, Z1, Z2 ini menghasilkan B, dan Z2 ini menghasilkan B. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.